Yesus. Mari naikkan korban syukur di hadapan Tuhan. Mungkin hari ini kita menurut kita tidak dalam keadaan yang baik. Tapi ketika kita memberikan korban syukur dalam keadaan yang tidak baik itu, kita tetap bisa mengucap syukur. Itulah korban syukur. Sebab penyembahan tidak berbicara tentang kita, tapi penyembahan berbicara tentang Tuhan. Ya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami percaya ketika kami dengan sungguh hati menyembah Tuhan, maka Engkau tinggal diam di dalam roh kami, di dalam hati kami. Sebab Engkau bukan Tuhan yang jauh dari kami, tetapi Engkau Tuhan yang dekat, bahkan sangat dekat dengan kami. Terima kasih buat kehadiran-Mu malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus buat kehadiran-Mu malam hari ini di rumah kami, di hati kami, di hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kekuatan yang Tuhan sudah berikan malam hari ini buat setiap kami. Buat pengharapan, buat semangat yang baru yang Tuhan sudah berikan buat setiap kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami diingatkan bahwa hidup kami adalah untuk menyembah Tuhan. Segala keberadaan kami, tujuan hidup kami. Engkau sudah punya rencana yang besar dalam hidup kami. Dan kami percaya itu. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya firman yang kami dengar malam hari ini akan membuka mata rohani kami. Dan kami mau terima segala kebenaran firman Tuhan dengan segala kerendahan hati kami. Kami terbuka terhadap firman Tuhan. Berbicaralah Roh Kudus malam hari ini. Mengurapi hamba-Mu, mengurapi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, selamat malam teman-teman. Malam. Apa kabar? Apa kabar? Baik Kak Cid. Puji Tuhan. Ya, ini saya lagi enggak fit ini ya. Tapi bersyukur Tuhan tetap baik. Amin. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, Tuhan Yesus tetap baik. Amin. Amin. Haleluya. Ya. Ya, kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Oh, ada Cilihong. Hai Cilihong. Selamat malam, Ci. Malam. Gimana, Ci? Semangat ya, Ci? Iya. Tuhan, puji Tuhan. Iya, puji Tuhan. Ada Oma Wet. Oma, sehat ya Oma? Sehat Kak Cid. Haleluya Kak Cid. Walaupun suaranya masih serak. Iya. Semangat terus. Semangat terus ya. Dan teman-teman yang lain, satu persatu, apa kabarnya? Baik ya? Baik. Ya. Luar biasa. Luar biasa. Kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Ya, suatu perjalanan dengan tujuan. Semua itu diawali dengan Allah. Ya, kita baca dulu dalam Kolose 1 ayat 16. Saya bacakan buat teman-teman semua. Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah. Saya ulangi, karena di dalam Dialah
telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi di dalam Kolose 1 ayat 16 ini dikatakan bahwa karena di dalam Dia, karena di dalam Allah, telah diciptakan segala sesuatu. Jadi segala sesuatu, semua makhluk hidup di bumi ini, semua ya, itu diciptakan di dalam Dia. Untuk apa? Diciptakan, di kalimat yang terakhir, diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, teman-teman, tujuan hidup kita itu jauh lebih besar daripada prestasi pribadi kita, ya, ketenangan pikiran, bahkan kebahagiaan kita. Ini jauh lebih besar daripada keluarga, karir, atau bahkan mimpi-mimpi terliar dan ambisi kita. Seringkali kita itu nggak tahu, aku nih kenapa diciptakan di dunia ini untuk apa? Aku tuh tujuan hidup di dunia ini apa? Seringkali nggak tahu. Kalau ditanya cita-citamu, oh kita bisa jawab ya. Keinginanmu apa? Kita bisa jawab. Tetapi apa tujuan hidup yang kita seringkali bingung, krik gitu ya. Kita nggak tahu. Nah, yang menjadi masalah dan seringkali terjadi adalah tujuan hidup kita itu berpusat kepada diri sendiri. Kenapa sih aku hidup di dunia ini? Mengapa aku diciptakan di dunia? Nah, ini pernah nggak sih teman-teman berpikir kayak gitu? Pernah nggak? Pernah ya? Pernah atau cuma saya ya? Halo? Pernah nggak? Pernah ya? Atau nggak pernah? Nah, Pokoknya jalan aja, hidup tuh jalan aja, pokoknya gelundung aja gitu ya. Tetapi seringkali kita itu salah kaprah ya. Pencarian tujuan hidup itu dipusatkan kepada diri sendiri. Jadi diri sendiri itu apa sih? Ya, aku pengen apa? Ya, aku pengen apa? Nah, ya, pusatnya sama diri sendiri. Lalu apa yang sebaiknya aku lakukan dengan hidupku? Apa impianku? Apa sasaranku? Apa ambisiku untuk masa depanku dan lain-lain? Itu semua pusatnya sama diri sendiri. Pusatnya sama diri sendiri. Nah, ini yang salah kaprahnya di sini. Nah, ini bahaya kalau kita memusatkan tujuan hidup kita itu pada diri sendiri. Karena apa, teman-teman? Karena kita tidak dapat, sebentar. Nah, ini terlalu cepat. Karena kita tidak dapat menemukan makna hidup dengan mencarinya di dalam diri kita sendiri. Tadi di ayat sebelumnya kita sudah membaca ya, bahwa karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Berarti Dia yang menciptakan kita dan diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi pusatnya bukan diri sendiri dong. Pusatnya berarti siapa? Pusatnya Allah. Mengapa kita tidak dapat menemukan makna hidup dan tujuan diri kita? Mengapa? Karena kita tidak bisa menciptakan diri kita sendiri, nggak bisa. Kita nggak bisa menciptakan diri kita sendiri, nggak ada yang bisa. Jadi kita pasti tidak tahu untuk apa aku diciptakan. Beberapa hari ini teman-teman, saya bersama suami seminggu ini ya, kami itu harus menjaga pola makan kami. Jadi kami itu ceritanya menghindari gorengan.
Sip ya Kak Bambang, Cilihong. Ceritanya kami itu mengurangi yang namanya gorengan dan lemak-lemak lah ya. Kami mengurangi. Jadi kami berusaha makan sayur, banyak makan sayur, banyak makan buah gitu ya. Jadi kami berusaha untuk memaknai hidup ini rempong sebenarnya. Rempong teman-teman. Kenapa? Karena biasanya saya bisa masak cepat ya, tinggal goreng sereng selesai ya, bisa untuk satu rumah gitu ya, cepat. Tapi sekarang saya harus berpikir gimana ya caranya supaya bisa mendapatkan menu yang sehat. Ngobrol-ngobrol lah saya dengan kakak saya. Kakak saya itu cerita, dia itu selama ini sudah lama ya, selama hampir setahun itu dia menghindari yang namanya gorengan. Nah, ini ada cerita ya teman-teman ya. Ini saya, ini ibu-ibu pasti tahu nih apa ini. Ibu tahu ini apa? Presto. Topi. Oh iya, ini adalah Presto teman-teman ya. Jadi kakak saya cerita, selama ini gimana sih supaya bisa mengkonsumsi makanan yang lezat tapi sehat. Nah, dia cerita, nih loh Dek, saya biasanya makan dengan apa namanya ikan tapi di presto. Wah ide bagus nih gitu ya. Kemudian saya udah lama itu 3 minggu yang lalu saya minta tolong suami saya untuk mengeluarkan senjata. Ternyata ini sudah lama tersimpan teman-teman, tetapi saya nggak pernah menggunakannya karena ribet. Ribet, dan yang kedua rempong, sama ya, ribet sama rempong. Yang ketiga saya nggak tahu caranya ya. Terus dia dibuka tuh sama suami saya, disiapkan begitu ya, terus saya buka. Setelah saya buka, terus saya menemukan alat ini. Wah, ini apa? Ini apa? Saya belum pernah masak dengan menggunakan alat presto teman-teman. Saya menemukan, aduh, iki apa toh iki? Ini buat apa? Terus apa yang terjadi? Saya biarkan alat presto itu tidak saya gunakan. Jadi kurang lebih 3 mingguan itu sudah dikeluarkan suami saya, tetapi saya tidak menggunakannya gara-gara saya tidak tahu ini gunanya apa. Dan tidak mungkin juga dia ini alat ini yang kecil ini memberitahu saya, hei, aku ini kegunaannya untuk ini gitu ya. Dia tidak mungkin juga memberitahu saya. Berarti apa yang harus saya lakukan teman-teman? Halo? Saya cari buku panduan. Saya cari buku panduan. Iki dinggo apa toh ya? Ini buat apa? Ini fungsinya buat apa? Ini loh fungsinya buat apa? Saya cari-cari lewat YouTube juga. Saya cari tahu ini kegunaannya buat apa. Saya cari tahu dari buku panduan. Saya cari tahu yang menciptakan nih ya, yang menciptakan ada ininya ya, ada mereknya ya. Saya cari tahu teman-teman apa yang menjadi kegunaan dari benda tersebut. Nah, baru minggu kemarin saya coba 3 minggu dikeluarkan sama suami saya, sampai suami saya, ki kapan toh mau masak wes yang penting nang kono sik, saya bilang gitu ya. Sampai baru minggu kemarin itu saya mulai menggunakannya. Dan saya baru tahu ini kegunaannya untuk apa. Nah teman-teman, ini sama halnya dengan kita. Kita diciptakan. Itu buat apa sih di dunia ini? Tujuan kita hidup di dunia ini ngapain? Buat apa? Kita tidak mungkin tanya sama diri kita sendiri. Gak bisa. Lah ini apa dia ya bisa beritahu saya? Apa bisa beritahu saya? Ini kegunaannya untuk apa? Tidak bisa. Dia nggak bisa ngasih tahu saya. Satu-satunya jalannya saya harus cari buku panduan.
Oh, kegunaannya untuk ini toh. Bukan untuk hiasan, tapi ada kegunaannya. Sama dengan hidup kita, teman-teman, saudara-saudara. Aku ini diciptakan buat apa? Berarti tujuan hidup kita di dunia, kita diciptakan di dunia ini, kita taunya dari mana? Ya dari Tuhan. Ya tanya Tuhan. Jangan tanya sama diri sendiri. Jadi kalau semisalnya tadi kita sering kali ya mengejar mimpi-mimpi kita, mengejar semua keinginan-keinginan kita, itu dasarnya dari mana? Kita mengejar semua itu, mengejar itu pusatnya ke siapa? Diri sendiri. Mimpiku apa, ambisiku apa, cita-citaku apa, semua diri sendiri. Akhirnya kita tidak dapatkan apa-apa. Kita tidak tahu tujuan hidup kita apa sebenarnya di dunia ini. Teman-teman, jadi kita itu tahu fungsi kita apa, hidup kita itu untuk apa, itu ya satu, tanya sama penciptanya. Jadi pusatnya bukan lagi diri sendiri, tetapi pusatnya adalah Allah Sang Pencipta. Seringkali gini ya, seringkali kita itu salah kaprah. Kita seringkali itu memakai Allah untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi kita. Saya ulangi ya, seringkali kita salah kaprah. Kita memakai Tuhan, menggunakan Allah untuk memenuhi tujuan hidup kita. Bukan memenuhi tujuan Allah, bukan ini kebalikan banget. Kita hidup itu untuk memenuhi tujuannya Allah, bukan memenuhi tujuannya kita. Kita butuh ini, kita minta Allah untuk memenuhi. Aku butuh ini, aku minta Tuhan memenuhi. Nah, ini salah kaprah. Kita berhasil, kita sukses, kita bisa mencapai sasaran kita bisa berprestasi, kita bisa mencapai kedudukan ya, jabatan di sebuah pekerjaan itu tidak salah. Tapi masalahnya adalah suksesnya seseorang itu tidak sama dengan tujuan hidup, tidak sama. Kesuksesan itu tidak sama dengan tujuan hidup. Tujuan hidup itu ya kita tanya sama penciptanya. Teman-teman, kalau teman-teman pernah kita itu pesan ini ya, makanan lewat ojol ya, pernah ya. Nah, rumah saya itu agak lumayan sulit untuk dicari alamatnya. Ada beberapa aplikasi itu yang rumah saya itu sudah nggak ada. Di peta itu nggak ada. Nah, saya biasanya menggunakan ojol yang rumah saya itu masih ada di situ. Nah, teman-teman yang pernah ke sini pasti tahu, rumah saya itu akses jalannya cuma satu. Nggak bisa lewat belakang, nggak bisa. Jadi, lewatnya harus dari jalan raya. Langsung masuk ke gang. Dan itu bukan gang perumahan saya. Kalau dulu sebelum adanya pembangunan jalan tol, itu kalau mau ke rumah saya bisa lewat jalan perumahan saya. Nah, pernah itu teman-teman, saya pesen
masnya itu bilang ini sesuai aplikasinya ya, petanya rumahnya. Iya, saya bilang gitu. Saya enggak tahu masnya itu apa enggak lihat peta atau bagaimana ya, enggak lihat panduannya. Sehingga benar teman-teman, dia kesasar. Dia masuknya lewat perumahan. Yang terjadi kesasar lah, dia enggak dapat. Dia telepon saya, "Mbak, ini rumahnya mana tuh, Mbak? Jalannya kok buntu. Mbak, ini ada portalnya, saya lewat mana ini?" Nah kan, masnya lewat mana tadi? Lah ini, saya lewat perumahan yang mbaknya ini. Jangan lewat situ, Mas. Lah terus saya harus gimana? Putar balik. Lah tidak ada jalan lain? Tidak ada, Mas. Satu-satunya jalan, ya lewat jalan raya. Masnya harus putar balik. Teman-teman, ini sama dengan hidup kita. Kalau tujuan hidup kita itu didasarkan kepada diri sendiri, nggak nyampe, buntu, nggak nyampe. Tetapi kalau dasar tujuan hidup kita itu berdasarkan pusatnya itu kepada Allah, itu nyampe. Pasti nyampe. Ya. Nah, lanjut ya. Ya. Di ayat ini, di Efesus 1 ayat 11 sampai 12, saya minta tolong Ko Bambang bisa bacakan kok. Efesus 1 ayat 11 sampai 12 itu sudah ada, mic-nya bisa dibuka kok. Efesus 1 ayat 11, aku katakan di dalam Kristus, karena dialah tutupan gambarmu, Cik. Karena dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Ya, terima kasih Ko Bambang. Di sini dikatakan, aku katakan di dalam Kristus. Karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan dan seterusnya. Berarti di ayat ini ada 3 wawasan di dalam tujuan kita. Yang pertama, kita menemukan identitas dan tujuan kita melalui hubungan dengan Tuhan Yesus. Jadi kalau kita bisa menemukan identitas kita bisa menemukan tujuan ngapain aku ini diciptakan Tuhan di dunia itu ngapain sih? Ya, kita bisa menemukannya ketika kita punya hubungan dengan Tuhan Yesus. Hubungan dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Yang kedua, Allah memikirkan kita jauh sebelum kita pernah berpikir mengenalinya. Tujuan hidup kita itu telah ada sebelum kita ada. Jadi sebelum kita itu diciptakan, sebelum kita itu ada, teman-teman, itu tuh Tuhan sudah tahu tujuan kita hidup di dunia ini mau ngapain, untuk apa, gitu loh. Dan itu tanpa masukan dari kita. Nggak ada intervensi dari kita, usul Tuhan, aku jadi ini ya, gitu ya. Aku diciptakan di dunia ini untuk apa? Enggak, bukan begitu. Tuhan sudah tahu masing-masing pribadi kita. Tuhan sudah tahu tujuan hidupnya Dek Jendro, Tuhan sudah tahu tujuan hidupnya Dek Sarina, Tuhan tahu tujuan hidupnya Dek Cepi. Tuhan tahu masing-masing pribadi. Tuhan menciptakan kita di dunia itu apa? Tuhan sudah tahu. Yang ketiga, tujuan hidup kita itu sesuai dengan tujuan yang jauh lebih besar dan menyangkut alam semesta. Wah, menyangkut alam semesta ini yang telah Allah berikan untuk kekekalan. Jadi teman-teman, kalau kita ini pengen tahu tujuan hidup kita, hanya ada 2 pilihan. 1, spekulasi, nebak-nebak, menduga, berteori.
Atau pilihan yang kedua, pernyataan. Pernyataan itu apa? Kita bisa melihat pada apa yang Allah nyatakan dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan. Jadi satu-satunya buku panduan kita, teman-teman, kalau saya tadi buka buku panduan ya, untuk tahu alat ini alat ini buat apa? Saya harus buka buku panduan. Jadi pilihan yang kedua adalah baca Alkitab. Itu buku panduan kita. Jadi kita bisa tahu tujuan hidup kita itu apa. Karena Alkitab itu menjelaskan mengapa kita hidup, buat apa kita hidup. Enggak salah, kita itu sukses itu enggak salah. Enggak salah sama sekali. Bahkan Tuhan meminta kita untuk menjadi teladan. Menjadi teladan dari kesuksesan kita. Enggak salah. Cuma masalahnya adalah kesuksesanmu buat apa? Kesuksesan kita itu buat apa? Di dalam Alkitab juga menjelaskan bagaimana kehidupan berjalan dan apa yang harus dihindari. Apa-apa yang boleh kita lakukan, apa-apa yang harus kita lakukan. Apa-apa yang harus, itu sudah ada rambu-rambunya. Dan di dalam Alkitab dijelaskan juga apa yang terjadi di masa depan. Wow. Lengkap sudah Alkitab kita. Lengkap sudah buku panduan kita, teman-teman. Lengkap. Jadi kita harus membangun hidup kita atas dasar apa? Dasarnya firman. Kalau dasarnya itu praduga, dasarnya itu menebak-nebak, ya salah. Seperti orang itu yang ojol itu tadi, yang dia menebak-nebak, dia nggak lihat panduannya. Padahal sudah jelas itu arahnya kemana ya. Jalannya itu harus kemana, dia sudah tahu. Tapi mungkin dia nggak pakai panduan itu. Akhirnya tersesatlah dia. Dia harus balik lagi. Ya. Nah, teman-teman. Jadi refleksi nih ya. Kendati ada berbagai promosi di sekitar saya, bagaimana saya bisa mengingatkan diri saya sendiri bahwa kehidupan yang sebenarnya adalah mengenai hidup untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Apapun itu, kesuksesan, harta, benda, cita-cita, keinginan. Bagaimana saya bisa mengingatkan diri saya sendiri bahwa kehidupan yang sebenarnya adalah mengenai hidup untuk Tuhan dan bukan untuk diri sendiri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari teman-teman, tanya sama Tuhan kalau kita nggak tahu visi hidup kita itu apa. Buat apa kita hidup di dunia itu? Buat apa? Ayo, datang kepada Allah. Pusatnya itu Allah karena Dia yang menciptakan kita. Baca firman Tuhan, itu jadi panduan hidup kita. Di dalam Alkitab menceritakan tidak hanya hari ini, tetapi sepanjang hidup kita akan dituntun sampai masa depan kita. Yang kita tidak tahu apa yang terjadi di depan, Tuhan tuntun melalui panduannya, yaitu Alkitab. Beberapa kali pertemuan PW kita ya, untuk hari-hari berikutnya kita akan banyak bicara tentang ini. Ya. Kita banyak bicara tentang ini. Bagaimana kita memiliki hidup yang sejati di dalam Tuhan. Jangan sampai nanti suatu ketika kita selesai, kita nggak tahu sebenarnya kita tidak sedang memenuhi tujuan hidup untuk Allah. Ternyata untuk diri sendiri. Mari teman-teman datang kepada Allah. Datang mendekat kepada Dia. Apa sih tujuan hidupku di dunia ini?
Untuk apa? Untuk apa? Cari tahu dari Allah. Amin. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada DPP. Oke, terima kasih Kak Cit buat firman-Nya. Teman-teman diberkati ya. Tadi Kak Cit sudah sampaikan nanti setiap kita Zoom baik hari Kamis maupun Sabtu kita akan bahas tentang buku The Purpose Driven Life. Saya pernah baca buku itu sampai habis dan buku itu sangat berkesan buat saya. Buku itu mengajari banyak hal buat sama saya. Teman-teman, mari gunakan waktu ini. Kita akan bahas banyak hal menarik, banyak hal yang bisa mengubah hidup kita supaya kita hidup itu ada arah tujuannya. Ya, enggak bingung karpe sendiri gitu loh. Enggak jalan sesuai apa yang kita mau, tapi kita jalan sesuai apa yang Tuhan mau. Ya, teman-teman usahakan untuk ikut dalam setiap pertemuan Zoom setiap Kamis 7:30 dan Sabtu jam 5 pagi. Kalau teman-teman bisa bangun pagi, ayo Sabtu, ayo sempatkan ikut. Ya, 1 jam. Supaya kita ini punya satu pertumbuhan rohani yang ayo bareng-bareng semua gitu ya. Saya rindu kita ini bertumbuhnya kerohanian kita ini sama-sama. Tidak ada yang satu masih segini gitu ya, yang satu sudah melaju pesat gitu. Tidak. Saya kepingin kita semua sama-sama bertumbuh, berbuah di dalam Tuhan. Amin.